apa saya lakukan hari ini dengan banyak menulis, ternyata itu tidak bisa dipisahkan dengan kreativitas membaca. Jadi membaca itu penting. Bahwa ada nasihat Ustadz Fauzil Azim dulu, beliau mengatakan saya katanya mewajibkan kepada keluarga, setiap keluarga muslim agar punya perpustakaan di rumah. Jadi saya, kata beliau, mewajibkan kepada setiap keluarga muslim ya, agar punya perpustakaan di rumah. Jadi buku dikumpulkan, dirapikan, jadiin perpustakaan keluarga ya. Sebab dengan cara banyak membaca inilah kemudian kita akan menambah literasi kita dan mungkin ada yang bertanya ya, membaca dan menulis ini seperti apa ya? Satu paket. Ya. Membacalah maka Anda akan menulis. Menulislah maka Anda akan membaca. Kupas Lewat Obrolan Santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas Lewat Obrolan Santai bersama guru kita Ustadz Happy Andi Basani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah sempat bahas tentang tulis menulis. Ya. Nah, terus mungkin gini Ustadz, sedikit cerita lah Ustadz, Ane penasaran juga sama Ustadz sih sebenarnya. Tulisan Ustadz kan banyak nih, ada sekitar 50 lebih karya ya Ustadz? 57. Nah, kok bisa bikin banyak karya gitu kan? Soalnya kan gini, nggak mungkin ibaratnya teko ya kan? Teko itu nggak mungkin nuangin isi kalau dia nggak diisi. Kan? Berarti kan sedalam apa, sebanyak apa yang dia bisa berikan, berarti sebanyak itu pula yang dia bisa tampung gitu. Bahkan mungkin lebih banyak gitu. Nah, kalau Ustadz tuh awalnya dari mana sih? Apakah kalau zaman sekarang kan gampang ya, banyak YouTube dan podcast macam-macam, bisa denger di Spotify dan lain-lain. Nah, zaman dulu kan cuma ada satu referensi tadi. Itu dari buku ya. Dari buku. Baca, ya. Nah, gimana Ustadz? Ustadz mungkin dari umur berapa sih Ustadz mulai suka baca? Saya bersyukur ya hidup pada masa remaja itu di tengah ketiadaan YouTube, nggak ada WA, nggak ada internet ya, sehingga racun-racun dalam tanda kutip ya saya tidak dapat lah ya virus-virus itu ya. Virus-virus dikit-dikit bakal baca buku. Nggak ada. Seru nih gitu. Jadi, sehingga saya tidak punya tantangan itu. Saya tinggal di sebuah desa yang di mana Ustadz? Di daerah Baturaja. Di situ ada sebuah sungai namanya Sungai Ogan. Dia mengalir Ogan Hilir? Ogan Ulu ya. Nah, biasanya kan orang dulu itu kalau bikin rumah itu di pinggir sungai supaya gampang mengakses air khususnya. Jadi salah satu kampung saya itu berada di bantaran sungai ini, sungai. Jadi masa kecil saya dihabiskan di daerah yang sekitar 37 kilo dari pusat kota. Jauh. Listrik itu baru masuk ke saya itu kira-kira saya usia SMA kelas 2. Bayangin ya. Berarti dulu kecil masih sampai remaja masih pakai lampu ya lampu teplok. Lampu dinding itu. Lampu dinding pakai Petromax kalau di masjid gitu ya. Nah, jadi listrik baru kelas 2 SMA ya, mungkin sekitar itu ya. Saya baru ada listrik itu pun setelah saya merantau. Nah, saya dari SMP ke sudah merantau. Nah, apa yang saya lakukan? Saya bersyukur juga yang kedua dikaruniai ya, hidup bersama dengan kakek saya yang melek informasi, melek ilmu ya. Beliau bisa bahasa Arab vokal, bicara, bisa baca ya. Dan pengetahuan agama beliau juga cukup, sehingga waktu kecil saya dikasih buku-buku ya. Sehingga sebelum sekolah saya udah bisa baca. Sebelum masuk SD saya udah bisa baca lancar. Saya dikasih buku-buku tentang sahabat Nabi dah. Makanya kalau saya refleksi ke belakang, mengapa saya suka dengan sirat Nabawiyah? Kayaknya nggak bisa dipisahkan dengan masa kecil dulu. Nah, jadi di SD itu saya udah hafal banget. Saya Pitoh Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, 10 sahabat. Di umur SD. Di SD di kampung. Karena satu buku bisa saya baca 3, 4, 5 kali karena nggak ada yang lain. Di SD di kampung pada masa itu. Kalau sekarang nih udah bukan SD lagi. Masih gak tahu. Ya, yang kedua itu motivasi baca ya. Kemudian tadi gabung nulis. Maka dengan demikian saya terinspirasi untuk menulis. Yang saya tulis waktu itu kisah-kisah para sahabat Nabi, cuplikannya atau cerpen-cerpen cerita-cerita yang saya pengalaman kemudian saya tulis.
dan nggak ada medianya, nggak pernah saya kirim ke media surat kabar, nggak ada, karena emang saya nggak mengakses. Saya biasa tulis di kertas sendiri, ya, ditulis. Nah, tulis dan saya kasih ke teman-teman. Ya. Kadang saya nggak kasih nama gitu kan, cerita-cerita itu ya. Kadang saya kasih nama. Kalau ada yang bilang, oh bagus, saya kasih nama gitu ya. apalagi yang bilang, oh bagus banget, saya bantu saya. Yang cewek yang ngomong. Oh iya langsung. Pada masa itu ya. Pada masa itu belum ada Facebook, belum ada Facebook. Kalau sekarang mungkin anak-anak yang banyak nge-like gitu. Ya, saya nge-like-nya kayak gitu, like-nya itu ya. Saya ingat salah satu pengalaman saya SMP misalnya, SMP kelas 1 itu. Lucu aja gitu ya. Jadi saya tulis ya, dan belakangan saya permak ya jadi cerpen akhirnya gitu ya. Jadi tragedi saya minjam penggaris ke siswi ya waktu itu ya. Kemudian saya terima ada foto di dalamnya gitu ya. Kemudian saya diam-diam saya ambil gitu ya, saya curi waktu itu. Jadi pengen ngerjain aja gitu kan di foto dia. Nah, bisa umpetin ya. Nah, SMP waktu itu kan sedang puber-pubernya anak. Iya. Jadi banyak juga anak-anak yang kepergok bawa entah gambar porno atau waktu itu ya nggak ada internet. Susah banget aksesnya. Atau mungkin ada senjata tajam atau novel-novel sehingga kelas beberapa waktu ya kelas saya itu diperiksa oleh guru-guru. Nah, saya diperiksa nemu foto itu. Diketawain kelas saya gitu. Itu saya jadikan cerpen. Saya tulis dan cerpen. Sempat kisah sendiri itu. Iya, ada kisah. Nah, yang seperti itu yang saya tulis. Jadi, membaca, kemudian apa yang saya baca yang tulis. Intinya apa? Selanjutnya saya pindah ke. Kayaknya cerita tadi belum pernah dibahas tempat lain ya, baru. Belum ada nih terbongkar di sini. Judulnya apa itu? Tulisannya sebuah foto. Kayaknya boleh tadi tulis aja. Buat yang kaum baper ini. Iya. Menarik ceritanya. Iya, waktu saya di sekolah juga begitu. Di sekolah itu saya paling pagi datang ya. Saya jadi sekolah saya waktu saya sekolah di SD itu pintu kelas masih ketutup semua, belum dibuka. Saking paginya saya datang. Saya datang ke rumah guru yang dekat sekolah itu minta kunci. Jadi saya ngebukain kelas-kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 saya ngebukain. Ya. Termasuk juga ruang guru saya buka. Nah, di situ saya suka nongkrong lama karena di ruang guru itu ya ada 2 lemari isinya buku. Saya suka ngambil sendiri, pinjam sendiri, saya balikin sendiri. Kadang izin guru, kadang juga enggak. Kadang berbulan-bulan enggak saya balikin gitu kan. Kadang mungkin ada juga yang enggak saya balikin gitu. Saking sukanya saya baca. Sampai nyuri gitu kan, sampai nyuri buku. Itu kan tergolong nyuri itu ya kalau tapi saya pengen baca gitu kan. Belum tentu juga nyuri itu pinjam tanpa izin terus apa balikin ya? Iya. Jadi niatnya pinjam ntar balikin. Kayaknya hanya pernah kayak gitu. Pinjam di pustaka. Iya. Terus perpustakaan. Pas membuka lagi lemari, masih ada nih bukunya nih. Iya. Aduh. Nah, di SMP juga begitu. Ketika saya SMP dulu ada buku novel ya, Wiro Sableng. Enggak tahu teman-teman ini enggak ya kenal enggak ada. 212 ya. Itu sebenarnya novel setengah dewasa sebab konten-kontennya itu sebenarnya enggak masalah, enggak ada yang porno, paling aksi-aksi gitulah karena Pak Bastian Tito sendiri pernah mengatakan ke saya langsung Bastian Tito ya, saya tidak ingin ada seorang guru melarang muridnya baca buku novel saya katanya. Artinya di situ dijamin nggak ada pornografi, tidak ada apa-apa ya. Tapi tetap aja nggak boleh. Penulisnya pernah ngobrol sama saya? Bukan ngobrol lagi. Saya belajar 4 tahun sama beliau, belajar menulis langsung ke Bastian Tito-nya. Bapak dari Vino G. Bastian. Kan anaknya namanya Vino G. Bastian. Jadi ketika Vino G. Bastian tuh memerankan dari tulisan dari ayahnya sendiri. Ayah kandungnya langsung. Nah, dia anak kandung langsung. Nah, jadi saya waktu itu bawa buku ke kelas, saya buku Wiro Sableng itu. Nah, kemudian pas pemeriksaan tadi kan sering diperiksa tuh sebulan sekali bersama. Ketangkap novel saya, kena lagi. Yang nangkap ya ibu guru bahasa Indonesia. Dibalik. Pas itu saya masuk ke perusahaan, sering saya bolak-balik. Nah, ibu guru bahasa saya itu dia yang jaga perusahaan. Kata dia panggil Andi. Andi suka Wiro Sableng. Saya ketawa-ketawa aja. Masih ada jilid lain katanya. Banyak Bu, saya bilang. Akhirnya sejak saat itu saya suka tuker pinjam dengan ibu guru ini. Ternyata dia penggemar juga. Penggemar. Pas
Pas disita, saya sita nih, mau saya baca. Iya, besok tuker, akhirnya saya tuker yang ini, saya pinjam punya dia. Wah, saya ketawa sendiri. Nah, pengalaman dengan ibu yang berada di perpustakaan. Saya karena saking rajinnya saya ke perpustakaan. Bacaan saya waktu itu ya kalau nggak 5 Sekawan atau bukunya trio detektif Alfred Hitchcock, nggak tahu pastinya. 5 Sekawan masih tahu. 5 Sekawan ini Alfred Hitchcock itu detektif. Wah, itu makanan saya waktu SMP gitu ya. Nah, saya pindah ke SMP 2 tahun, saya kelas 3 Tsanawiyah. Itu lucu lagi. Jadi saya ikut paman saya itu rumahnya di samping Tsanawiyah itu, gedung sekolah itu ya. Saya kan ketinggalan kelas 1 kelas 2 kan saya SMP, kelas 3-nya Tsanawiyah. Jadi kelas 1 kelas 2 saya ketinggalan banget pelajarannya. Untuk mengejar ketertinggalan itu saya harus baca banyak. Itu kunci perpustakaan saya yang pegang. Itu sore-sore ketika sekolah dulu bubar gitu kan, saya masuk ke perpustakaan, saya bawain tuh, saya angkut tuh buku ke rumah om saya. Jadi bukan minjam lagi, ngerampok atau namanya ya. Saya bawain, saya habis. Habis itu saya balik-balikin semua. Ya. Pakai kardus yang ngangkat, yang nggak ada yang lihat. Orang kuncinya di saya gitu kan. Karena itu sekolah nitipkan kunci ke rumah om saya. Dan saya bebas masuk. Dan ya insya Allah sih nggak ada yang tertinggal, saya balikin semua karena memang akan minjam. Jadi perpustakaan SMA juga demikian ya, saya akrab sekali sampai sering nyapu perpustakaan saya dengan ibu guru penjaga perpustakaan di SMA dulu ya, sampai guru itu bilang, kamu udah sering nyapu di rumah ya? Kenapa bos? Bilang ya cara pegang sapunya udah benar katanya kan. Ingat banget saya. Nah intinya apa teman-teman sekalian, apa yang saya lakukan hari ini dengan banyak menulis, ternyata itu tidak bisa dipisahkan dengan kreativitas membaca. Nah, jadi membaca itu penting. Bahwa ada nasihat Ustadz Fauzil Azim dulu, beliau mengatakan saya katanya mewajibkan kepada keluarga, setiap keluarga muslim agar punya perpustakaan di rumah. Nah, jadi saya kata beliau mewajibkan kepada setiap keluarga muslim ya, agar punya perpustakaan di rumah. Jadi buku dikumpulkan, dirapikan, jadiin perpustakaan keluarga ya. Sebab dengan cara banyak membaca inilah kemudian kita akan menambah literasi kita dan mungkin ada yang bertanya ya, membaca dan menulis ini seperti apa ya, satu paket ya. Membacalah maka Anda akan menulis. Menulislah maka Anda akan membaca. Menarik tentang kayak tadi tuh, setiap keluarga muslim tuh wajib punya perpustakaan. Anda sendiri sih buku masih dikit sih. Nah, banyak kan tuh buku warisan orang tua tumpuk gitu, dan memang ada buku-buku jadul juga tulisan Muhammad Nasir, cetakan tahun 60-40 gitu. Oh ini buku legend nih, saya ada aneh watawetian gitu supaya Nah mungkin gini buat panduan buku-buku apa aja sih yang minimal buat keluarga muslim tuh wajib harus ada gitu. Ya pasti Al-Quran harus itu kalau nggak ada kan nggak bisa dikatakan muslim yang komplit gitu. Masa Quran aja nggak punya gitu ya. Parah banget itu. Saya kira sebagai mungkin bukan hanya keluarga muslim, mungkin masjid, mungkin perpustakaan masjid juga harus ya. Pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu basic misalnya kan kita mulai dari Al-Quran. Oke lah mushaf. Ya jangan sampai nggak ada mushaf terjemah di Al-Quran. Parah banget. Nah setelah itu kemudian meningkat ke tafsir. Di rumah itu kalau bisa ubahkan ada kitab tafsir. Memudahkan kita memahami Al-Quran. Nah, tafsir apa? Banyak pilihan. Ibnu Katsir itu minimal. Atau yang paling umum. Yang paling umum dipakai tafsir bil Ma'tsur ya. Saya sendiri ketika ingin menjelaskan satu ayat, maka saya belum buka tafsir apapun, langsung buka tafsir Ibnu Katsir. Kadang cukup, kadang harus ke yang lain, tapi kadang lebih seringnya cukup selesai ya. Nah ada salah satu ustadz saya dulu kalau nggak salah, kalau dia pengen mengajar tafsir di kuliah itu, dia baca ada 7 tafsir kalau tidak salah, 7 kitab tafsir, Ibnu Katsir, Jalalain, Tabari, Qurtubi dan seterusnya ya. Tapi paling ujung itu dia taruh kitab Fi Zilalil Quran. Said Qutb ya. Disejajarkan dengan itu? Enggak, paling ujung. Tapi masih satu deret. Iya, satu deret. Nih dibaca. Misalnya tapi Jalalain pertama dulu dari kosakata gitu kan. Kemudian Ibnu Katsir dari sisi al-Matsumnya, riwayatnya, kemudian Al-Qurtubi dari sisi penjelasan. Selesai semua, baru ditutup dengan tafsir Zilalil Quran. Kenapa demikian? Karena tafsir Zilalil Quran itu dia menggerakkan. Jadi setelah kita baca lahap semua gitu kan, maka dibungkus dengan dihidupkan dengan
Dia dengan menghidupkan. konteks kekinian ya. Iya, konteks kekinian dan konteks perjuangan haroki pergerakannya. Karena yang nulis kan di penjara waktu itu. Tulisnya orang yang sedang di penjara. Sebenarnya Zilal Quran itu bukan tafsir, itu kan. Maka dia penulis sendiri menyebutkan Zilalil Quran bukan tafsir. Bukan tafsir. Karena dia merenungi makna-makna dan ruh yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Lebih ke tadabur mungkin. Iya, tadabur haroki gitu kan. Makanya mungkin kayak beberapa ulama tafsir itu mengkritik ya kayak metodologi penafsirannya juga. Iya betul, nggak gitu. sesuai ini. Karena memang keterbatasan beliau juga saat menulis kan dalam penjara. Jadi wajar kalau situ ada hadis lama, hadis dhaif banyak. Karena emang nulisnya betul-betul nggak pakai referensi apa yang di kepala. Ditulis, digulung di kertas, diselundupkan ke yang jenguk, di luar ditulis. Masya Allah. Kan gitu, ya. Itu luar biasa. Memang kadang-kadang ruh tulisan itu tuh ada gitu. Ketika memang mungkin tuh ya kalau buat sekarang tapi mungkin ada nanti, mungkin nanti ke depan akan terjawab secara logika. Tapi secara sekarang mungkin dianggapnya gaib. Tapi ketika seseorang itu menuliskan sesuatu dengan perasaan tertentu, maka itu bisa dibaca oleh pembacanya gitu. Jadi kami di majalah Islam dulu punya kaidah, apa yang ditulis dari hati itu akan sampai ke hati. Jadi apa yang kita tulis dari hati itu akan sampai ke hati pembaca. Masya Allah. Jadi bukan hanya by lisan mata saja, tapi betul-betul merasuk ke dalam hati. Makanya mungkin karya-karya para ulama dulu itu bahkan 1 kalimat 2 kalimat itu tuh kayak kita bacanya tuh kayak langsung dapetin sesuatu yang besar banget gitu. Iya betul. Jadi apalagi dalam perenungan ayat atau hadis-hadis Rasul ataupun kisah-kisah, pasti bahkan Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis bahkan hadis-hadis itu kan di Raudhah dan tidak menulis satupun hadis kecuali didahului dengan sholat 2 rakaat. Jadi dia menggabungkan 2 hal itu, menggabungkan antara upaya ikhtiar yang mencari referensi, tapi ada ruhnya juga di dalam tulisan tersebut. Masya Allah. Mungkin itu ya seperti kalau anda baca Zilal Quran tuh kayak kerasa gitu. Iya. Perjuangannya Sayyid Qutb gitu ketika itu. Betul. Iya. Apalagi kalau dibicara tentang ayat-ayat konteks perang. Wah, Masya Allah. Kan sangat dahsyat. Luar biasa. Dalam sekali. Jadi itu pentingnya kita membaca. Walaupun memang dengan adanya teknologi sekarang memudahkan kita. Kadang-kadang kan di YouTube tuh banyak review-review buku gitu. Tetapi tetap aja ibaratnya gini ya Ustaz ya. Apa yang kita baca itu tuh nanti apa yang kita tangkap tuh tergantung dari pengalaman kita juga Ustaz ya. Begini membaca itu merupakan salah satu pengalaman. Kan baca sejarah orang lain ya. Dan yang bisa melampaui zaman, yang bisa melampaui tempat gitu kan, waktu ya. Dan dia membaca itu tanpa, jadi begini, membaca itu akan menghidupkan imajinasi. Ya, jadi kita akan menerawang jauh tanpa batas. Menonton itu justru akan mematikan imajinasi. Karena memang sudah ada di situ ya. Maka jarang atau sedikit sekali film yang sukses ketika diangkat dari novel. Sebab imajinasi pembaca itu akan dihancurkan oleh yang ada. Ketika saya baca novel Wiro Sableng, saya punya imajinasi sendiri tentang Wiro Sableng itu. Begitu muncul Ken kok gini sih? Nggak sesuai dengan persepsi kita nih gitu. Saya dulu penggemar drama radio Saurspo. Ada Brahma Kumbara. Bayangan saya udah begitu luar biasa. Begitu nonton, ternyata Brahma kumisan. Di radionya nggak ada itu sandiwaranya kumisan gitu ya. Jadi seperti betul kekecewaannya waktu nonton Ayat-Ayat Cinta tuh. Fahri sama Aisyahnya nggak seperti yang aneh bayangkan. Beda. Jadi kok beda sih gitu ya. Membaca itu membuat imajinasi kita jadi menerawang kemana, bebas berkeliaran gitu. Udah kita berimajinasi sesuai dengan ini kita membaca tokoh-tokoh sahabat Khalid bin Walid seperti apa gitu kan. Tapi pas lihat filmnya, film itu dia mengunci kreativitas kita. Kita nggak bisa kemana-mana. Khalid ya begitu gitu. Umar ya begitu. Betul. Selesai gitu ya. Jadi nggak ada kreativitas. Iya. Mungkin ya itu sebagai trigger aja lah ya. Mungkin tahapan awal kalau teman-teman baru belajar sirah, nggak apa-apa dari tontonan film-film. Tapi ketika kita betul-betul mau meresapi gitu ya perjuangannya, apa yang terjadi pada saat itu dan merasakan aura perjuangannya itu memang betul-betul harus baca. Harus baca. Nggak bisa diganti. Oke, Ustaz, Masya Allah, luar biasa.
itu luar biasa. Jadi membaca itu tetap hal yang nggak bisa digantikan dengan apapun ya, walaupun dengan Menonton. dengan teknologi yang semakin canggih, tetap membaca itu hal yang memang harus gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di close berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.